Oke, berikutnya kita mau bahas tentang Newton Raphson method. Yang kita tahu kalau misalnya kita mau cari suatu fungsi titik di mana nilainya bakal 0 gitu, kita bisa pakai metode Newton Raphson. Ini bisa dibuktiin pakai dari Taylor di sini. Kita cuma cari stepnya aja gitu. Jadi dari misalnya bisa dibilang ini akar yang baru itu sama dengan akar baru, misalnya indeksnya i plus 1 ya, berarti xi kurang fxi dibagi turunannya gitu kan ya. Jadi kita perbarui terus si x plus 1 nya. Jadi nanti kalau xi misalnya gini ya, kita punya x0, berarti nanti kita dapetin x1 yang mana nilainya itu x0 dikurang fx0 per fx0, f accept 0. Terus nanti x1 nya x2 nya itu adalah x1 dikurang fx1 dibagi f aksen x1, dan gitu terus sampai lesnya xn gitu, dimana nanti ini errornya itu adalah sebesar absolute value dari xn kurang xn min 1. Ini udah kurang dari sama dengan error yang diizinkan. Jadi sebenarnya gampang sih algoritmanya, nanti kita ketik ya. Tapi di sini kita bukan mau nyari akarnya, tetapi nyari nilai optimum. Nah, kayak kita tahu kalau misalnya ada suatu grafik ini gitu ya. Nah, di optimumnya itu pasti dia gradiennya 0 kan, dia rata, dia sejajar sama sumbu x. Sumbu x kita bisa anggap ini sejajar gitu ya. Sejajar lah ya. Jadi ketika f aksen x-nya itu 0, berarti dia ini optimum. Di sini ya kasusnya itu minimum. Ya. Nah, kan instead of nyari fx0, untuk nyari ini kita itu nyari f aksen x sama dengan 0. Berarti ya untuk nyarinya cuman beda di pengurangnya doang. Jadi ini f tadinya kan ini fx ya. Jadi f aksen ini dibagi, tadinya ini f aksen yang penyebutnya, jadi f double aksen x gitu. Jadi algoritmanya kita pilih dulu x0 di tekan awal gitu. Nah terus ya udah seperti iterasi selama error yang kita punya itu lebih dari error yang diizinkan. Errornya tadi ya sebesar maka errornya itu sebesar mutlak m sama 1. Di sini kita akan iterasi selama ini, yaitu gimana nanti xi nya itu sama dengan xi 1 dikurang f aksen xi sudah fx plus 1 aja. xi plus 1 itu sama dengan xi kurang f aksen xi f double aksen xi. Nah, terus nanti dapat deh si x optimum, dan y optimumnya ada di xn, fxn. Nah ini tuh errornya itu sudah cukup kecil gitu. Nah sebagai kebayang kita bisa coba implementasiin kodenya. Nah gimana caranya kita mau buat kayak gini. Nah,
x1, x2 sampai dengan xn. Jadi kita punya variabel tapi indeksnya juga kita bisa akalin pakai namanya array. Kita bisa deklarasiin array dulu pakai fungsi kok kayak gini. Jadi ini tuh maksudnya kita buat ini kita bisa nyimpen barisan bilangan tapi kita buat kosong dulu. Nah terus kita punya misalnya error awalnya 100% gitu kan, anggap masih error gitu. Terus error diizinkannya misalnya 1% gitu ya kan. While jadi selama errornya itu bisa dari error diizinkan, itu akan looping. Nah, jangan lupa juga karena kita buat indeksnya, kita buat indeksnya dari 0 dulu. Maksudnya dari 1. Nah, dari 1 akhirnya dari 0 karena kita baru punya satu buah X yang mana terkaan awal tadi. Dan kita pertama pilih X0, pilih terkaan awal gitu. Dimana terkaan awalnya sini bebas berapa. Misalnya terkaan awalnya dulu di angka 6. Terus di sini kita kan mau bikin x equal 1 itu sama dengan xi dikurang f terus aja f derivatif dari xi dibagi f double derivatif gitu misalnya xi. Nah masalahnya adalah di sini itu kita belum punya elemen yang indeksnya itu equal 1. Jadi gini, kita awalnya kosong, kita open 0, open 6, berarti masuk sini masuk angka 6. Nah kayak kita tahu array itu indeksnya mulai dari 0, jadi ini 0. Nah masalahnya ini belum ada. Nah ini x equal 1, berarti dari nilai x yang besarnya awalnya ini kan i-nya 0, i1. Nah ini belum ada, jadi kita itu nggak bisa langsung serta-merta kayak gini. Nah gimana caranya? Kita buat aja append. Append ini maksudnya adalah memasukin nilai ini ke paling belakang sini. Saya nggak tahu berapa yang 5. Nanti saya udah tambah 4, tambah 3, tambah 2. Jadi kayak ngisi elemennya lewat belakang. Nah udah, tinggal kita definisikan si fungsinya supaya lebih jelas. Mungkin bisa langsung kita ambil contoh soalnya di sini. Kita punya 13x10 tapi kita pakai yang 13x11a aja ya. Jadi fungsinya ini fx nya itu 3 plus 6x kuadrat tambah 3 sama 4x kuadrat. Kita cari f aksen sama f double aksennya dulu. Berarti f aksen x itu adalah 6 plus 10x plus 9x kuadrat plus 16x pangkat 3 gitu ya. Terus f double aksen ini sama dengan 10 tambah 18x tambah 48x kuadrat gitu. 48x kuadrat. Dah. Terus tadi tebakan awalnya ini min 1 dan error yang diizinkannya 1%. Oke, error yang diizinkan 1%, tebakan awalnya min 1. Nah, oh ya, di sini errornya itu tadi x nilai mutlak itu absolute value. Jadi kita tulis fungsi ABS di sini xi plus 1 dikurang x sekarang ya, jadi yang baru. Nah sekarang errornya. Nah, terus jangan lupa indeksnya tambah 1. Kita harus jalan ke indeks berikutnya gitu. Udah nanti x
optimumnya itu sama dengan X I, dan Y optimumnya itu sama dengan F X I. Print optimum berada di sini F dulu, oke. Di X optimum, Y optimum. Oke, kita di sini definisikan kesimpulan dulu. Kuantitas definisikan F D gitu, sama definisikan F derivatif. Ini inputnya X, ini inputnya X juga, ini oke, di sini Fx-nya itu adalah 3 tambah 6 kali X tambah 5 kali X kuadrat tambah 3 kali X pangkat 3 tambah 4 kali X pangkat 4. Kemudian di sini balikannya itu 6 tambah 10 X tambah 9 X kuadrat gitu, terus tambah 16 X pangkat 3. Terus F-double derivatifnya itu 10 tambah 18 X tambah 8 X kuadrat. Cocok, kita langsung buat 0 dulu arraynya. Jadi fungsinya udah tulis, terus array kosong, error awalnya, terus error diizinkan, terus kita akan dulu rekan awalnya ini indexnya, terus selama error yang kita punya itu lebih dari error diizinkan, akan lakukan terus ulang. Kita dapetin nilai ini 0,586 dan 1,0689. Coba cek di Desmos gitu, misalnya 3 tambah 6 X tambah 5 X kuadrat tambah 3 X pangkat 3 tambah X pangkat 4. Yap, cocokan 5,586 ini 0,0689. Yap, pas. Udah kayak gitu untuk penerapsan.